Yang terakhir, klik, ya, klik. Nah, libatkan menilai anak. Jadi begini, karena anak banyak di rumah berinteraksi dengan orang tua, maka Bapak Ibu nggak mungkin menilai anak terlalu jauh. Bapak Ibu menilai mereka, tapi orang tua lah yang harus kita libatkan. Nah, karena orang tua yang menilai, rubriknya jangan rumit, kayak kita instrumen, jangan, sederhana saja, bisa dikirim pakai WA, ya. Apa? Bersifat deskriptif, jangan kuantitatif. Berat orang tua. Anak hari ini melakukan apa, hasilnya kayak apa, dipotret, dikirimkan. Perubahan apa yang sudah terjadi pada anak. Karya-karyanya seperti apa. Diupload. Nanti guru yang mengkolekting, kemudian memilah, mendeskripsikan, itulah yang disebut dengan istilah portofolio. Syukur nanti dibuat menjadi digital portofolio. Ya, 1 semester orang tua mendapatkan digital portofolio itu. Ya, klik berikutnya. Nah, ini yang paling penting. Tolong buat perencanaan yang sederhana. Yang perencanaannya bukan perencanaan kelas biasa, tapi kelas online, atau kelas blended learning, atau kelas flip classroom. Sehingga RPP-nya harus berorientasi pada full maya, blended learning, atau flip classroom. Silakan. Nah, apa yang harus dilakukan untuk membuat perencanaan ini? Yang pertama adalah klik ya, memetakan dulu KD atau indikator esensial. KD-nya tidak bisa dihilangkan, maka indikatornya yang dikurangi. Mestinya indikatornya 5 menjadi esensial menjadi 4 indikator atau 3 indikator. Silahkan petakan betul, minimal bisa per bulan saja. Untuk 1 bulan Juli sampai Agustus dulu. Itu yang dikelirkan dulu. Indikator esensialnya apa yang mau dicapai, yang paling mungkin. Sederhana saja. Syukur nanti bisa kita petakan untuk kemungkinan yang terburuk sampai bulan Desember. Sampai Desember, seluruh mata pelajaran memetakan KD dan indikator esensial yang paling mungkin untuk bisa dicapai. Nggak usah terlalu kemana-mana. Akademik toh bukan sesuatu yang paling penting, ya, tetapi justru membangun karakter anak-anak, soft skill anak itu yang menjadi penting, penekanan dari Kementerian Pendidikan. Berikutnya, klik. Lalu buat promise-nya, silabusnya. Yang agak sedikit berbeda di silabus ini adalah saya merancangnya ada kegiatan pembelajaran yang di situ ada 3 pilihan mode. Kompetensi dasar clear, semuanya nggak ada persoalan. Materi pokok clear juga, ya. Lalu di situ ada kegiatan pembelajaran. Saya menyebut ada TM, TD, TMTD. TM itu tatap muka, ya, face to face. Kalau dimungkinkan sudah tatap muka. Kalau belum dimungkinkan maka TD, ya, TD. Tatap daring. Kalau sudah masuk kita ingin menggunakan gabungan dua-duanya, maka menjadi TMTD, tatap muka, tatap daring. Lalu indikator pencapaiannya, esensial tadi, ya, teknik dan sebagainya, standar, ya, sumber belajarnya standar. Klik berikutnya, lalu berdasar silabus ini nanti, saya memberikan 3 contoh. Contoh, sekali lagi ini contoh. Maknanya, Bapak Ibu silakan memodifikasi, menyederhanakan atau mengembangkan. Nah, contoh yang saya buat adalah model pembelajaran online, full daring, ya, RPP-nya full daring. Yang kedua, pembelajaran blended learning. Yang ketiga adalah pembelajaran flip classroom. Kalau yang paling mungkin adalah hari ini harus daring, maka ini 1 lembar, ya. Sistemnya saya buat 1 lembar, sederhana 1 lembar. Silahkan komponennya nanti dipilah kemana monggo. Yang penting kan ada identitas, clear sudah. Ada KD-nya esensial tadi, kemudian ada tujuan, lalu ada aktivitas pembelajarannya. Karena daring, maka ada kegiatan daring, ada penugasan, ada asistensi daring. Asistensi daring itu adalah konsultasi.
Kalau anak tidak bisa, maka dia bisa apa dan sebagainya. Ya, silahkan. Kegiatan daring pasti bisa dalam bentuk tatap muka, kemudian nanti Zoom dan sebagainya, silahkan. Monggo. Lalu di masing-masing kegiatan itu saya berikan kolom media, alat, bahan yang dibutuhkan. Ya, ketika daring apa media alat yang dibutuhkan, ketika penugasan apa yang dibutuhkan, ketika asistensi apa yang dibutuhkan. Lalu yang terakhir ada alat penilaian. Monggo, monggo, sekali lagi ini hanya sebuah tawaran alternatif. Saya ingin menerjemahkan dalam satu lembar, kemudian untuk pola pembelajaran online yang agak sedikit berbeda. Saya tidak menyebut lebih detail kayak pembelajaran tatap muka. Ada kegiatan pendahuluan. Saya tidak menyebut ke sana, tetapi lebih bersifat praktis untuk daring. Klik berikutnya untuk pembelajaran blended. Klik. Ya. Blended itu kan tadi di atas ada 3 unsur, ya kan? Blended. Klik Mas, yang blended dulu Mas, yang blended. Yang blended, yang enggak sebelumnya. Ya, lah ini. Itu kan ada kegiatan di kelas, ada kegiatan kelompok, daring, ada kegiatan mandiri. Itu prinsip utama blended learning. Maka ketika kita merancang RPP blended, ketiga kegiatan itu harus muncul. Ada kegiatan di kelas, kegiatan kelompok daring, kegiatan mandiri. Apa saja aktivitas yang dilakukan? Sekali lagi, kata kunci yang harus ditulis dalam proses kegiatan ini adalah berpusat pada anak. Maka aktivitas yang dilakukan anak, bukan aktivitas yang akan dilakukan guru. Ya, tetapi ketika aktivitas dilakukan anak, tercermin aktivitas yang akan dilakukan guru. Ya. Klik yang terakhir, yang model flight, flip classroom, yang flip classroom. Klik. Nah, kalau flip classroom, tadi kan kata kuncinya model pembelajaran terbalik. Yang di kelas dilakukan di rumah, di luar kelas, yang di luar kelas dilakukan di kelas. Nah, saya unsur sama rumah, kelas, luar rumah. Silahkan, ya, polanya itu nanti dirancang Bapak Ibu seperti apa yang akan dilakukan anak-anak kita ketika dia berada di rumah, lalu kemudian di kelasnya apa, lalu ketika di rumah apalagi. Ini sekali lagi ketika sekolah sudah mulai dimungkinkan masuk. Kalau belum masuk, maka kita tetap harus menggunakan pola blended learning yang kita ajarkan di pola 1. Monggo, ini hanya sebuah tawaran, boleh Bapak Ibu modifikasi, boleh Bapak Ibu tambahkan, tetapi prinsipnya Bapak Ibu bisa membuat perencanaan sesederhana mungkin, tetapi prinsip flip, blended, atau online itu bisa terbaca di dalam RPP itu, sehingga bisa memandu Bapak Ibu. Syukur kalau itu bisa disampaikan ke orang tua, sehingga ada komunikasi yang bagus antara Bapak Ibu dengan orang tua untuk mengawal dan memastikan anak-anak kita bisa belajar dengan baik. Saya kira itu dari saya. Kita punya waktu, ya, masih punya waktu untuk berdialog, berdiskusi, ya. Nanti di-share, monggo, ya, filenya ini, sehingga teman-teman bisa mencermati lebih jauh ketika di sekolahnya dan diskusikan dengan teman-teman di saya kira itu Mas Darto. Ya, Mas Darto. Baik. Sangat menarik, sangat komprehensif. Saya agak menyesal menjadi host karena tidak bisa konsentrasi mendengarkan. Agak iri dengan para peserta. Seperti kuliah 5 SKS, Prof. Saya bisa pastikan para peserta yang mengikuti webinar ini sangat tidak rugi. Baik, saya bacakan 2 pertanyaan untuk dijawab, kemudian saya bacakan 2 kembali gitu ya, Prof. Untuk adilnya, ada pertanyaan yang sama dari YouTube dan di Zoom chat room mengenai apakah nantinya peran kita tergantikan oleh teknologi. Ya. Oke, itu ya. Ya. Oke, begini, satu Bapak Ibu. Apakah mungkin secanggih-canggihnya teknologi lalu guru menjadi tidak dibutuhkan? Saya menjawabnya begini. Kalau guru itu tugasnya hanya mengajar,
maka akan tergantikan oleh teknologi. Karena apa? Teknologi jauh lebih hebat. Tetapi kalau tugas guru adalah transfer of value, mendidik, maka sampai kapanpun guru tidak akan pernah tergantikan. Karena pendidikan bukan soal knowledge, memberikan pengetahuan. Tetapi pendidikan adalah transfer of value, transfer of karakter, ya. Sehingga kalau Bapak Ibu ingin tidak tergantikan oleh teknologi, gampang. Caranya apa? Mulai hari ini ubahlah Bapak Ibu. Dari sekedar menyampaikan materi, tetapi Bapak Ibu menjadi sosok yang menginspirasi anak-anak kita. Sosok yang mampu mengubah perilaku anak-anak kita. Sosok yang menjadi panutan bagi anak-anak kita. Kalau itu dilakukan, sampai kapanpun guru akan menjadi sosok profesi yang akan tidak tergantikan. Tapi kalau kita, apa itu jembatan, belajar tentang ini, ya sudah nggak usah. Nggak perlu saya guru. Karena apa? Saya bisa tanya ke YouTube. Jauh lebih komprehensif, jauh lebih banyak jawabannya dibanding pada guru. Nah, inilah yang saya sebut saatnya guru melakukan transformasi, merubah diri. Dari kita sekedar mengajar, tetapi lebih mementingkan aspek mendidiknya. Itu yang nggak mungkin tergantikan oleh komputer. Sampai kapanpun mendidik tidak bisa tergantikan. Kita datang kepada anak, lalu menanyakan, hari ini, lalu kita duduk di sampingnya, berdiskusi dengan mereka, curhat mungkin, itu nggak akan tergantikan oleh komputer. Ya, jadi sekali lagi, jangan khawatir Bapak Ibu tergantikan oleh komputer. Tentu dengan syarat Bapak Ibu bukan sekedar mengajar, ya, tetapi Bapak Ibu harus memerankan diri sebagai seorang pendidik. Kalau itu bisa dilakukan, saya yakin anak-anak kita akan terus menaruh respek kepada kita semua sebagai seorang guru yang layak untuk dihormati. Saya kira itu, Bu Sherly, yang bisa saya tambahkan. Baik, pertanyaan kedua, Prof. Dari Bu Narso, STKIP PGRI Lumajang. Ya. Gaya serap siswa berbeda-beda. Ya. Ada dengan listening, watching, dan lain sebagainya, dan lainnya, bagaimana upaya guru agar supaya peserta didik bisa menerima materi dengan baik di era new normal ini, karena tidak semua di Indonesia mengenal dunia maya. Oke. Sekali lagi, kita harus sadar betul. Saya sempat ketemu dengan Prof. Haryono Suyono, ya. Ketika di bandara, saya duduk dengan beliau santai, lalu saya diskusi dengan beliau, saya tanya, Prof, menurut panjenengan apa sesungguhnya yang harus kami lakukan di pendidikan? Satu kalimat beliau yang sampai hari ini saya ingat adalah begini, Pak Martadi, salah satu kesalahan menurut saya di pendidikan itu adalah menganggap semua anak itu sama. Gitu. Padahal sesungguhnya pendidikan tidak sama. Seperti filosofinya Ki Hajar, beliau menyebut pendidikan itu adalah, sekolah itu adalah taman. Makna taman itu adalah tanamannya, di dalamnya itu beragam tanaman. Kalau tanamannya sama, namanya bukan taman, namanya kebun. Kebun jagung, kebun tebu, itu tanamannya sama, ya. Jadi tolong jangan disamakan. Ya, keberagaman itu adalah sesuatu yang indah dalam taman, ya. Maka ketika anak punya kemampuan berbeda untuk menyerap, maka Bapak Ibu di awal sebelum mengajar harus memetakan dulu, anak saya di kelas saya ini gaya belajarnya kayak apa. Selama ini kan enggak. Begitu anak masuk di kelas, guru menganggap semua anak sama, dia menggunakan pendekatan pembelajaran yang namanya pendekatan sapu jagat. Nah, kalau doa gitu, Robbana atina fid dunya hasanah, jadi semua kena, gitu ya. Padahal nggak bisa begitu. Ketika pertama masuk, petakan dulu. Saya punya kok instrumen sederhana, kalau mau saya share. Anak diminta untuk membuat checklist. Saya ini bertipe apa? Dia jawab pertanyaan-pertanyaan itu.
Dari pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul kecenderungan anak. Oh, saya tipe visual. Saya visual. Saya itu tipe visual. Saya baru sadar visual waktu SD. Saya selalu ketika belajar bagian yang penting saya beri warna. Oh, ternyata itu visual. Lalu anak yang kinestetik, anak yang auditori. Lalu nanti ketika kita mengajar, kita tahu peta itu, maka boleh dalam satu kelas mempelajari topik yang sama, tetapi ada 3 kelompok yang berbeda. Yang kinestetik melakukan sesuatu untuk mempelajari A, tetapi caranya do something. Untuk yang auditori, dia mempelajari A di kelas kita, tetapi dengan cara visual. Disuruh membuat skema, membuat mind map, dibuat ilustrasi, silakan dengan cara dia. Lalu yang auditori berbeda. Ada yang lebih ekstrim, dulu di sebuah sekolah yang pernah kita buat exercise, anak begitu tahun ajaran baru pertama kali, langsung dipetakan gaya belajarnya. Kinestetik, auditori, dan sebagainya, lalu dibuat kelas yang berbeda. Auditori kelas A, visual kelas B, kinestetik kelas C. Sehingga guru ketika masuk tahu, oh ini anak visual di kelas ini, maka saya harus menggunakan banyak media dan cara mengajar yang berbasis visual. Ada pola seperti itu. Tapi kalau Pak ribet Pak, ya sudah, kan hanya satu kelas Pak. Cara yang paling gampang adalah ketika Bapak Ibu mengajar, berikan aktivitas yang melibatkan ketiganya. Ya ada aktivitas mengamati, ada aktivitas mendengarkan, ada aktivitas melakukan. Sehingga anak kinestetik bisa belajar, anak auditori bisa belajar, anak yang visual bisa belajar. Ada banyak mode tentang itu. Tetapi sekali lagi, cara yang harus kita lakukan ketika kita akan mengajar adalah harus tahu dulu bagaimana peta gaya belajar anak kita. Karena nggak mungkin kita merumuskan strategi yang tepat kalau kita nggak tahu gaya belajar anak-anak kita. Selama ini itu jarang atau kita agak terlupakan untuk melakukan. Saya kira itu, Bu Sherly. Ya, terima kasih. Saya visual dan kinestetik, Prof. Oh, jadi, ya. Lalu saya coretin berapa kali. Betul. Baca 5 kali, saya akan membuat lingkaran 5 kali. Betul. Nah, itulah maka, betul, karena Bu Sherly, saya visual kinestetik, saya visual auditori, ya. Visual auditori. Maka kemudian, pola yang tadi, kelas A auditori, kelas B kinestetik, itu menjadi tidak terlalu signifikan. Maka lebih tepat adalah jangan dipilah karena apa? Tidak ada yang tunggal. Tetap ada yang namanya gaya belajar primer, ada gaya belajar sekunder. Selalu begitu, ya. Makanya kemudian cara paling efektif adalah anak-anak dipetakan tetap dalam satu kelas, tetapi untuk mempelajari topik yang sama dengan cara yang berbeda sesuai dengan gaya belajar anak. Itulah yang disebut dengan istilah bahasa Pak Menteri itu merdeka belajar. Anak diberikan ruang pilihan untuk memilih cara belajar yang paling sesuai dengan dirinya. Tugas guru adalah menyediakan pilihan belajar bagi anak yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Baik, terima kasih. Untuk selingan kita undang untuk bertanya langsung. Boleh. Saya undang yang tadi sudah berpesan ingin berinteraksi dengan Prof. Bapak. Terima kasih, Prof. Kita tadi sepakat sebutan atau panggilan Pak Martadi pada kali ini dengan menggunakan sapaan Prof karena layak untuk mendapat anugerah itu. Kalau ini saya akan di ruangan ini, Prof. Iya, provokator gitu ya. Berikutnya, Prof, saya sampaikan peserta ini adalah ada calon guru, mahasiswa, ada dari Dinas Pendidikan, Prof, ada kepala sekolah, ada dosen, ada ketua jurusan, ada ketua lembaga, dan sangat variatif. Oleh karena itu, ketika kita mengikuti webinar ini, kita akan memilih-milah pada posisi kita nanti akan menerapkannya. Jadi kalau saya garis bawah, saya tarik dari awal bahwa kita tidak tahu sampai kapan COVID ini
berakhir dan disarankan untuk berdamai, maka langkah yang tepat seperti tadi saya sependapat untuk mengubah wajah baru, wajah sekolah, model pembelajaran, kurikulumnya. Jadi kemarin saya sudah diskusi di awal, kita harus mampu mereposisi diri. Mereposisi diri artinya kita sudah memahami dan kita akan mengambil langkah. Tapi ini saya yang ingin segera pulang, Prof. Ya. Kepingin pulang, mau mendesain ini yang tadi dibagi sekolah adalah ruang kelas, rumah juga ruang kelas, dunia maya adalah ruang kelas. Yang kita belum diskusikan adalah ruang belajar di rumah. Jadi anak kan nggak bisa duduk di meja, dan bungkuk. Nah, saya buat prototipe ini, Prof. Mau pulang sekarang. Tapi ketemu dulu sama Prof. Nah, sebelum saya pulang, mohon diberi apa namanya itu, katakanlah desain yang harus saya gambarkan untuk membuat prototipe ruang kelas di rumah, karena kita sudah tidak bisa berharap di sekolah lagi. Begitu kira-kira pertanyaan dan mohon masukannya. Begini, satu ya, saya pikir satu hal yang sangat menarik, karena memang kita sudah tidak bisa menjadikan rumah menjadi salah satu pilihan ya untuk menjadi ruang belajar ya, ruang belajar. Nah, di rumah kan karakteristiknya adalah anak tidak bisa pasti duduk tenang. Dia bisa sambil tiduran, dia bisa sambil di ruang tamu, dia bisa di tempat tidur, bisa di ruang manapun anak belajar ya. Waktunya juga tidak bisa dibatasi, tidak harus jam 7 dan 9. Bisa saja jam 10, bisa saja malam hari ya. Untuk itu maka rancangan model pembelajaran yang ada di ruang kelas adalah rancangan yang fleksibel. Jadi tidak boleh mematok pembelajaran hari ini jam 7 sampai jam 11 di rumah. Guru akan mengajarkan, nggak boleh. Kalau itu berarti baru memindahkan ruang kelas di rumah. Ya, sementara berbeda. Gimana caranya? Kalau saya dirancang anak-anak, kita dalam minggu ini akan mempelajari tentang topik ini. Coba nanti di rumah kalian cari informasi tentang itu di sini. Ya, baca tentang ini. Nanti hari Selasa kita ketemu 1 jam ya untuk mendiskusikan. Disitulah terjadi ruang interaksi maya. Tapi sebelumnya anak sudah melakukan tadi. Lalu kalau kalian tidak jelas, nanti coba kalian bisa lihat videonya Bu Guru buat video ya. Boleh videonya adalah guru sendiri yang mengajar atau Bapak Ibu menemukan video ya, pembelajaran yang diajar oleh orang lain, guru model yang tepat dengan topik itu. Silahkan. Lalu silahkan kalian pelajari itu. Kalau nggak paham nanti hubungi Bapak Ibu guru. Nah, anak apapun kan bisa belajar. Oh, malam saya buka YouTube-nya. Kalau belum diingatkan. Lalu kemudian diminta anak mencatat apa yang dia tidak pahami. Apa yang dia harus lakukan. Lalu kemudian saat berikutnya nanti ketemu, kemudian guru mendiskusikan. Apa yang setelah kalian lihat video kemarin, apa yang kalian menarik menurut kalian. Nah, kemudian dia menyampaikan. Disitulah ada terjadi interaksi. Jadi tolong betul bahwa kelas rumah itu bukan sekedar memindahkan kelas di kelas kemudian ke rumah. Karena beda karakteristiknya. Waktunya berbeda, kondisinya berbeda, anak berbeda dan sebagainya. Jadi ruang fleksibilitas anak untuk mempelajari, untuk itu butuh mode-mode yang tidak satu mode, tapi pilihan mode. Ya, pilihan dia harus melakukan apa, dia harus mendengarkan tutorial gurunya, dia harus tatap muka seperti hari ini yang kita lakukan, atau pilihan-pilihan yang lain. Variasi itu yang akan membuat anak-anak kita menjadi lebih bersemangat dan dia tidak jenuh dengan model pembelajaran yang hanya menggunakan satu mode saja, misalnya Zoom. Atau boleh kok suatu saat diselingi. Coba kalian baca atau anak simak game ini, tapi gamenya sudah guru pastikan dan guru sudah melihat itu. Lalu kemudian anak diminta untuk pesan apa yang ingin bisa ditemukan di game itu, misalnya ya.
Jadi sekali lagi, rancangan kelas di rumah harus bersifat fleksibel, kemudian variatif dengan berbagai mode pembelajaran, dan yang tidak kalah penting adalah tolong upayakan orang tua bisa turut terlibat ya kalau ada hal yang memang perlu dibangun interaksi antara orang tua dengan anak. Saya kira itu Pak Darto yang bisa saya sampaikan. Ya, mohon maaf kalau masih ada hal yang belum jelas. Saya punya janji, punya utang, instrumen untuk memetakan gaya belajar. Nanti saya akan share ke email di panjenengan. Monggo nanti di share ke peserta. Ya, barangkali bisa manfaat untuk nanti. Ya, baik. Ya. Terima kasih. Kita akan share nanti di Telegram ya. Ya, boleh. Satu pertanyaan sebelum kita tutup. Dari Angga Eka Sanjaya mau menanyakan mengenai materinya, bagaimana implementasi di desa kegiatan pembelajaran di era new normal bisa berjalan dengan baik serta mempertimbangkan adanya blended learning. Ya, begini, satu. Baik, terima kasih Ibu. Jadi ini satu pertanyaan yang bagus ya. Rata-rata kalau di daerah itu kan kemampuan orang tua untuk menyiapkan sarananya terbatas ya. Rata-rata orang tua nggak punya laptop, nggak punya HP yang Android gitu kan. Kalau toh ada jaringannya nggak jelas ya, bisa putus-putus dan sebagainya. Lalu mode seperti apa? Bukan berarti kalau anak-anak itu berada di daerah yang tidak terjangkau internet, pembelajaran jarak jauh tidak bisa terjadi. Tetap hanya mode pilihannya jangan online. Gitu ya. Tapi dengan cara apa? Satu, bisa saja dalam bentuk ya CD ya, atau kalau di daerah itu banyak radio, tak rekam dalam bentuk rekaman. Ya, guru menjelaskan begitu ya, direkam lalu nanti anak bisa menyimak melalui radio. Atau dalam bentuk modul-modul pembelajaran yang dibuat per pertemuan. Misalnya 1 minggu ini anak ke sekolah, lalu dia mengambil modul itu. Langsung pulang ke rumah. Di rumah, selama dia di rumah 1 minggu, dia harus membaca, mempelajari, lalu dia kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan, lalu nanti pada 1 minggu berikutnya dia masuk cuma sehari, 1-2 jam, kemudian untuk mengklarifikasi, menguatkan, dan sebagainya. Jadi, untuk daerah-daerah tertentu, yang tidak ada akses sinyal, memang mau tidak mau kita harus memilih pilihan mode distance learning yang tidak bisa berbasis daring online, tapi bisa pola yang bukan daring, jadi yang offline ya, dalam bentuk modul, dalam bentuk program radio ya, atau dalam bentuk video ya, CD yang nanti dia putar ya di rumahnya atau apapun ya. Yang jelas tidak bisa disamaratakan semua Indonesia dengan karakteristik yang beragam harus pakai daring atau online. Karena tidak semua daerah ada jaringannya ya. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan untuk melengkapi pertanyaan terkait daerah yang tidak memiliki jaringan internet. Begitu Bu Sherly. Terima kasih. Saya akan saringkan sedikit, agak berat untuk menyaringkan karena sangat padat. Gak apa-apa. Setidaknya yang bisa saya tangkap, pandemi telah menyadarkan kita bahwa kelas bukanlah satu-satunya tempat untuk belajar, bukan satu-satunya ruang belajar. Adanya disrupsi digital telah merubah pola pendidikan. Yang kita butuhkan adalah smart school dengan 4 komponen tadi, digitalisasi, humanisasi, naturalisasi, dan transformasi. Lalu diberikan juga contoh secara detail, secara spesifik Bapak Ibu, model pembelajaran di era new normal ada 8 pointers. Yang pertama adalah mata pelajaran bukanlah alat bantu. Mata pelajaran adalah alat bantu dan bukan tujuan. Lalu siswa adalah subjek pembelajaran, biarkan mereka mengalami, kata kuncinya. Balik pola pembelajaran yang kita ketahui sebagai flipped
classroom. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah jelas perbedaan antara flip classroom dengan blended learning, mereka tidak sama. Balik pola pelajaran dengan flip classroom, blended learning juga merupakan suatu pilihan. Guru menjadi kurator, yaitu konten sumber belajar. Lakukan pembelajaran asinkronus juga, Bapak Ibu, terutama banyak sekali pertanyaan mengenai bagaimana jika tidak ada akses internet. Bagaimana jika orang tua tidak memiliki smartphone, asinkronus tetap saja menjadi pilihan, Bapak Ibu. Lalu yang patut kita perhatikan juga, yang sering kita lupakan adalah hargai kehadiran, dan kehadiran bukan berarti secara fisik, karena kehadiran bisa juga berarti kehadiran secara sosial dan kognitif, karena pada saat ini kehadiran fisik saja tidak akan bisa memadai. Lalu poin ke-6 adalah reformasi kurikulum yang esensial, dinamakan juga yang disebut oleh Prof. Rancangan kurikulum transisi. Perhatikan aspek yang esensial dan prerequisite yang kita dahulukan. Libatkan orang tua sebagai guru pengganti, quote unquote, bukan guru tapi guru pengganti. Terkait konten, buat pembelajaran sesederhana mungkin, tidak harus canggih, tidak harus kompleks, Bapak Ibu. Namun satu hal, sebelum saya akan share sebuah quotation yang bagus, yang menjadi pokok adalah menjadi highlight, apapun itu keselamatan dan kesehatan siswa, guru, keluarga, dan masyarakat menjadi prioritas utama, Bapak Ibu. Satu hal, dikatakan pula dari penjelasan Profesor Matadi, kita tahu teknologi bukan satu-satunya jalan keluar di dalam pembelajaran masa pandemik ini. Seperti dikatakan sebuah quotation yang sangat bagus, bahwa teknologi tidak akan pernah menggantikan peran guru yang bagus, tetapi di tangan guru yang bagus akan terjadi transformasi. Kira-kira seperti itu. Terima kasih sekali Prof. Sama-sama. Sharing ilmu yang sangat berguna, sangat kompleks, sangat informatif. Bapak Ibu kiranya berkenan untuk memberikan kata-kata apresiasi untuk pembicara kita pada pagi hari ini. Saya tunggu 30 detik. Bapak Ibu silakan di chat box. Bisa dibaca, Prof. Terima kasih Pak Matadi. Terima kasih. Sama-sama, Mas Serkan. Terima kasih Bapak telah memberikan yang terbaik buat kita. Sama-sama. Silakan dibaca, Prof, apresiasi dari para peserta untuk Prof. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih luar biasa. Luar biasa. Thank you, Prof. Waduh, sekali ini apresiasi. Ya. Presentasinya bagus, luar biasa. Sama-sama. Itulah apresiasi kepada Prof. Matadi. Luar biasa. Terima kasih. Kita foto bersama dulu. Foto bersama dulu aja, Mas. Tidak dimungkinkan. Iya. Banyak apresiasi. Sekali lagi terima kasih, Prof. Sama-sama. Sukses untuk semuanya. Terima kasih, Mas. Jaga kesehatan untuk semuanya. Amin. Salam sehat semua. Sama-sama. Bapak Ibu. Di jam 1 saya di SBO kalau mau mengikuti. Oh iya. Siap. Terima kasih Pak informasinya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.